بلى ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. Di malam ini insya Allah kita lanjutkan masih di pembahasan seputar hadis. Kita masuk ke pembahasan tentang pembagian hadis. Di bab ini musannif yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau mengulas sedikit berkaitan dengan mustalahul hadis, hal-hal yang berkaitan dengan uh, mustalahat, istilah-istilah di dalam ilmu hadis, dan penjelasan mengenai ta'rif, ya, definisi beberapa hadis atau beberapa pembagian hadis, dan juga beliau menjelaskan konsep secara ringkas, ya. Dan bagi kita yang ingin nanti memperluas, ya, pembahasan, kita bisa merujuk kepada kitab-kitab mustalahul hadis atau kitab usulul hadis yang sudah dituliskan oleh para ulama. Pembagian hadis kalau dilihat dari turuk, dari jalur periwayatan, maka hadis ini sebenarnya terbagi menjadi dua macam saja. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Jadi dilihat atau ditinjau dari segi jalur periwayatan, ya, dari turuknya, maka ada hadis yang terkategori mutawatir, ada yang terkategori hadis ahad. Nah, ini maksud dengan hadis mutawatir atau khobar mutawatir. Ini adalah hadis yang dia diriwayatkan oleh sejumlah orang atau sekelompok orang. Artinya ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, bukan satu atau dua orang atau tiga orang, tetapi diriwayatkan oleh banyak orang. Dan di setiap tobakotnya atau di setiap generasi itu diriwayatkan oleh sejumlah atau sekelompok orang. Kemudian hadis ini itu diriwayatkan oleh orang-orang yang menurut kebiasaan itu mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Seperti misalnya para rawi yang meriwayatkan hadis ini itu berasal dari wilayah yang berbeda, yang mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Artinya kalau ada orang yang menyampaikan satu berita atau informasi, kalau mereka itu sama-sama tidak saling mengenal, ya, antara satu pembawa informasi dengan pembawa informasi yang lain, tentu sulit untuk diterima dengan akal mereka dengan sengaja berkumpul misalnya untuk meriwayatkan atau menyampaikan satu hadis palsu yang disepakati bersama. Nah, biasanya hadis-hadis palsu itu kalau diriwayatkan oleh banyak orang, nah, itu mereka adalah orang-orang yang tentunya saling mengenal dan punya kepentingan yang sama untuk memalsukan satu berita atau informasi. Nah, kalau misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari berbagai macam wilayah dan mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka menyampaikan informasi yang sama. Tentu ini menurut adat, ya, bahwa berita ini pasti benar adanya. Artinya mereka menurut adat itu mustahil untuk berdusta. Ya. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan, nah, kalau ada orang-orang yang mereka itu meriwayatkan hadis katakanlah 5 orang, orang-orang yang punya kredibilitas seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
ya, dan berasal dari wilayah yang berbeda, tentu hadis itu cukup apa riwayat itu cukup memberikan kita informasi yang qat'i, yang pasti. Jadi kalau ada orang yang selevel atau apa namanya semisal Sayyidina Ali, ya, yang berjumlah 5 orang meriwayatkan hadis yang sama atau meriwayatkan khobar yang sama, maka hadis itu bisa mencapai derajat mutawatir. Tapi bisa jadi kalau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tidak seperti Sayyidina Ali, meskipun jumlahnya sama, bisa jadi nggak sampai derajat mutawatir. Nah, karenanya beliau tidak memberikan satu batasan jumlah tertentu ya, berapa orang dalam satu generasi atau satu tobakot ya. Satu tobakot itu eh, berapa jumlah minimal rawi yang bisa dikatakan sebagai riwayat mutawatir. Nah, beliau tidak memberikan batasan secara jumlah. Minimal kalaupun dikatakan jumlahnya 5 orang, ya orang-orang semisal Sayyidina Ali itu sudah bisa dikatakan riwayatnya mutawatir. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang kredibilitasnya tidak seperti Sayyidina Ali, katakanlah orang-orang biasa atau bukan dari kalangan sahabat misalnya, maka bisa jadi jumlah itu tidak cukup untuk sampai kepada derajat mutawatir. Tapi kalau misalnya yang meriwayatkan itu jumlahnya katakanlah 100 orang, nah, dan setiap tobakot yang meriwayatkan itu 100 orang, meskipun levelnya itu tidak seperti Sayyidina Ali, bahkan andai pun kita tidak tahu mereka ini apakah mereka ini adil atau tidak, itu sudah sebenarnya sudah memberikan faedah yakin di situ ya. Karena jumlahnya sudah terlalu banyak ya. Artinya berita yang disampaikan atau diinformasikan itu secara adat mustahil itu sebuah informasi yang tidak benar. Kemudian yang ketiga diriwayatkan oleh orang yang semisal eh, mereka, yakni setiap tobakot itu, kalau misalnya tadi kita katakan orang yang meriwayatkan satu hadis, misalnya di tobakot yang pertama itu selevel Sayyidina Ali, 5 orang misalnya, maka kalau di bawahnya itu meriwayatkan orang yang meriwayatkan itu 5 orang, maka mereka setidaknya juga selevel atau semisal dengan Sayyidina Ali. Begitu seterusnya sampai ke apa namanya sampai kepada rawi yang terakhir. Kemudian sandaran akhir adalah panca indera. Sandaran akhir ini maknanya adalah orang yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah itu meriwayatkannya dengan panca indera. Seperti misalnya dia melihat Nabi, misalnya ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, misalnya dia mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan ini. Atau dia mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begini dan begini. Nah, itu sandarannya panca indera. Artinya ini riwayat diterima oleh rawi sahabat itu dengan panca indera, dengan melihat atau dia dengan mendengar ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sandarannya itu tidak cukup dengan akal, tapi mesti dengan indera. Artinya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu yang mereka riwayatkan lagi kepada generasi berikutnya atau kepada rawi yang ada di bawahnya. Dan hadis mutawatir ini yufidul yakin, dia memberikan faedah yakin. Artinya informasi yang ada di dalam hadis mutawatir ini mencapai derajat ilmu. Ya, derajat ilmu itu derajat yakin. Artinya informasinya itu benar 100%. Qat'i. Ya. Jadi benar 100% atau qat'i. Dan hadis mutawatir inilah yang disepakati atau kemudian menjadi pendapat jumhur usuliyin, ya. Para ulama hadis usul, bahwa dalil mutawatir itu bisa dijadikan sebagai dalil dalam perkara akidah. Karena akidah itu mesti ditopang oleh dalil yang qat'i. Tidak cukup ditopang oleh dalil yang dhonni. Di contoh hadis mutawatir misalnya hadis
Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Maka diriwayatkan oleh banyak tabi'in, diriwayatkan oleh banyak tabi'un tabi'in. Kemudian hadis-hadis misalnya yang berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan keyakinan, itu hadis yang bicara tentang al-haud, telaganya Nabi nanti di akhirat, ya, bahwa Nabi itu punya ada telaga yang nanti umat beliau akan menunggu umatnya, dan mereka yang berjumpa dengan Nabi di telaga itu akan dapat meminum air daripada telaga yang ada di al-haud itu. Kemudian hadis-hadis yang bicara tentang syafaat, ya, syafaat terutama syafaatul uzma, syafaatnya Nabi SAW, di syafaat yang paling agung di akhirat. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Ini hadis yang bicara tentang itu, ini semuanya hadisnya yang mutawatir. Atau misalnya dalam persoalan fikih, misalnya hadis tentang mengusap khuf, nah, ini juga mutawatir. Kemudian hadis tentang raf'ul yadain fi shalah, ya, tentang mengangkat kedua tangan di dalam salat. Bahkan Al-Imam Bukhari itu punya satu kitab yang beliau beri nama kitab tentang hadis raf'ul yadain fi shalah. Jadi beliau hanya mengumpulkan satu hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang bicara tentang satu topik saja, yaitu hadis tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, ini termasuk hadis yang mutawatir, ya, dalam persoalan fikih atau dalam hukum syariat. Sedangkan hadis ahad itu adalah jumlah rawinya tidak sampai batasan mutawatir. Ya, artinya syaratnya itu belum belum terpenuhi. Katakanlah kalau tadi kita mengambil eh, jumlah yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, ya. Kalau kalau berdasarkan jumlah 5 orang, nah itu berarti minimal orangnya selevel Sayyidina Ali, dan orang yang ada di bawahnya juga kalau jumlahnya sama maka levelnya sama atau semisal dengan Sayyidina Ali. Berarti kalau misalnya ada orang yang meriwayatkan hadis itu cuma satu satu orang meriwayatkan dari Nabi misalnya, atau 2 orang atau 3 orang, ya, itu tidak cukup, atau 4 orang itu tidak cukup dikatakan sebagai hadis mutawatir. Nah, tidak cukup dikatakan sebagai hadis mutawatir. Jadi kalau ada satu tingkatan saja yang rawinya itu tidak sampai jumlah 5, 6, ya, atau di atas 4, maka tidak bisa disebut mutawatir. Sekalipun bisa jadi di bawahnya misalnya, katakanlah sahabat yang meriwayatkan cuma satu. Tapi di bawahnya itu yang meriwayatkan banyak. Ini seperti hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini yang meriwayatkan hadis ini hanya Sayyidina Umar bin Khattab, satu orang saja di tobaqotnya sahabat. Tapi kalau kita lihat ke bawah itu ternyata yang meriwayatkan itu banyak jumlahnya. Ini tetap tidak bisa dikatakan mutawatir karena ada satu tobaqot, yaitu tobaqot sahabat itu yang meriwayatkan bahkan hanya satu orang saja. Jadi kalau mutawatir itu mesti jumlahnya, kalau kita katakan tadi 5 orang seperti Sayyidina Ali, berarti tiap tobaqot itu minimal yang meriwayatkan 5 orang atau lebih. Nah, riwayat ahad begitu. Ahad itu nggak sampai 5 orang atau katakanlah tidak sampai kepada derajat batasan mutawatir tadi. Atau tidak memenuhi 4 tadi kriteria yang kita sebutkan dalam hadis mutawatir. Ya. Nah, mutawatir itu eh, terbagi lagi menjadi 2 macam. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi itu hadis mutawatir yang semua redaksinya itu sama. Nah, jadi ketika para rawi itu yang jumlahnya banyak itu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, redaksinya sama, ya, tidak berbeda antara satu rawi dengan rawi yang lain. Tadi contoh yang paling jelas yang tadi kita sebutkan, ya, yaitu hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang contoh hadis mutawatir lafzi. Jadi kalau kita lihat dari semua turuk yang ada, semua jalur periwayatan itu redaksinya sama, ya, redaksinya sama. Jadi secara lafaz dia sudah mutawatir. Jadi para para rawi itu tidak meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, redaksinya sama. Nah, karenanya
ini menjadi hadis mutawatir secara lafadz. Di lafadznya mutawatir. Ada juga yang mutawatir maknawi. Ini lafadznya beda-beda. Jadi hadis-hadis yang dia diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi dia bicara tentang topik yang sama. Misalnya hadis-hadis tentang sholat sunnah fajar. Ini hadis yang bicara tentang sholat sunnah fajar itu banyak jumlahnya. Nah, tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Kalau kita ini disebut dengan mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir ini eh, ada khilaf di situ ya. Jadi kita tidak perlu heran nanti ketika mendapati ternyata ada ulama yang menghukumi satu kalau ini mutawatir. Contoh misalnya hadis-hadis tentang azab kubur atau tentang uh, su'alul malaikah, tentang pertanyaan malaikah apa baru dikubur ya, kemudian diletakkan didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya tentang man rabbuka, kemudian wa ma dia bisa menjawab ya hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertanyaan malaikat di alam kubur ya. Kemudian apa akibat dari tidak bisa menjawab itu hadis eh, sebagian ulama menghukumi mutawatir, sebagian tidak. Karena nanti ada ulama yang mengatakan bahwa azab kubur itu sesuatu yang yakin, tapi ada juga yang mengatakan tidak, itu hanya sekedar dzon, ghalabatul dzon, belum sampai kepada derajat yakin. Nah, ini perbedaan ini karena beda dalam menghukumi apakah ini mutawatir, apakah jalurnya itu mutawatir atau tidak. Nah, Imam As-Suyuti itu diantaranya yang menghukumi kalau hadis tentang pertanyaan malaikat di alam kubur itu tawatir. Kemudian hadis dari sisi jumlah rawi, nah, jumlah rawi di setiap tobaqatnya. Maka hadis itu nanti terbagi menjadi tiga, yaitu ada al-hadis al-aziz, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Ya. Yang pertama kita singgung berkaitan dengan hadis gharib. Apa ini maksud dengan gharib? Gharib ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini, dia adalah hadis yang rawinya itu menyendiri, ya. Ma infarada bihi rawin amman yajma'u hadisahu. Ini orang yang meriwayatkan secara bersendirian, ya. Tidak ada rawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama misalnya. Nah, dia bersendirian di dalam meriwayatkan hadis itu. Nah, pada tobakotnya ya, pada tobakotnya. Misalnya ada sahabat-sahabat itu hanya dia saja yang meriwayatkan hadis itu, sementara sahabat lain tidak. Nah, itu berarti gharib. Seperti tadi yang kita contohkan, misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu di level sahabat yang meriwayatkan hadis itu ya hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Hanya beliau yang meriwayatkan hadis itu. Tapi di bawahnya nanti banyak ya. Di tobakot berikutnya banyak yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini hadis gharib, dan beliau menyebutkan bahwa hadis gharib ini ada dua macam ya. Wa yanqasimu ila gharibin gharibi isnadin faqat. Kemudian gharibi isnadin wa mannin ma'an. Ada dua macam, ada gharib isnad saja, ada gharib isnad dan matan sekaligus. Nah, kalau gharib isnad dan matan sekaligus itu
di level sahabat itu hanya satu orang, gharib, dia hanya sendiri. Ya. Itu berarti gharib, isnad, dan matan. Tetapi kalau misalnya di level sahabat banyak, tetapi di bawahnya itu sedikit yang meriwayatkan, ya, maka itu disebut dengan hadis gharib isnad saja. Jadi bukan gharib isnad dan matan. Nah, nanti ada ketika kita mendapati ada beberapa hadis yang itu diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, tapi kemudian di generasi berikutnya justru yang meriwayatkan itu hanya satu orang misalnya. Dan itu banyak yang semacam itu. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Kalau gharib tadi hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi, tapi kalau aziz itu diriwayatkan oleh dua orang atau lebih ya, aksar min wahidin ya, marawahu aksaru min wahidin wa aqallu min arba'ah. Ya, ada orang yang meriwayatkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, berarti dua orang, tiga orang, tapi kurang dari empat, ya, kurang dari empat. Jadi kalau empat nanti ini bisa masuk ke dalam hadis masyhur. Nah, hadis aziz ini ketika misalnya diriwayatkan hanya dua orang misalnya, ya, maka hadis ini dari sisi jumlah rawi tentu lebih banyak daripada hadis gharib. Tetapi ini kita belum bicara tentang apakah berarti dia jadi lebih sahih daripada hadis gharib. Tentu tidak seperti itu ya. Karena ini hanya bicara tentang jumlah rawi saja. Hanya itu bicara tentang jumlah rawi. Jadi belum tentu misalnya hadis aziz yang rawinya lebih banyak itu lebih sahih daripada hadis gharib. Karena nanti untuk menentukan sahih dan tidaknya satu hadis, apakah dia sahih, hasan, dhaif, itu nanti berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat hadis sahih itu. Karena hadis sahih itu ini memiliki syarat, begitu juga hadis hasan. Kemudian kapan hadis itu disebut dengan dhaif. Nah, itu bukan semata-mata karena jumlah rawi, tetapi semata-mata nanti dilihat apakah terpenuhi atau tidak syarat daripada hadis sahih. Nah, dan nanti di bagian berikutnya Syekh Daki akan menjelaskan ya di bab berikutnya nanti Syekh Daki akan membagi hadis dari sisi diterima atau ditolak. Nanti terbagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Nah, contoh hadis aziz itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahwa Nabi pernah mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku ini lebih dicintai olehnya min walidihi, dibandingkan ayahnya, wa waladihi, dibandingkan anaknya, wan nasi ajmain, dan dibandingkan dengan seluruh manusia. Nah, ini termasuk di antara uh, apa namanya hadis yang uh, terkategori aziz, karena hadis ini selain Abu Hurairah yang meriwayatkan, itu yang meriwayatkan adalah Sayyidina Anas. Ini yang di level sahabat ya. Dua orang yang meriwayatkan itu, Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Anas. Nah, yang meriwayatkan dari Sayyidina Anas ya, di generasi tabi'in itu ada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, beliau berdua ini yang meriwayatkan hadis hadis tersebut dari Sayyidina Anas. Jadi di level tabi'in juga dua orang. Kemudian di tabaqat berikutnya yang meriwayatkan dari Qatadah juga dua orang. Ya, yaitu Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah. Nah, ini contoh ya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang di tiap tabaqat. Atau nanti diriwayatkan oleh tiga orang ya di tiap tabaqat. Ini contoh berkenaan dengan hadis aziz. Yang ketiga adalah hadis masyhur. Nah, hadis
Masyhur ini adalah hadis yang dia diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Walam yasil haddal mutawatir, tetapi nggak sampai kepada batasan mutawatir. Jadi masyhur ini diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Ya mungkin diriwayatkan oleh 3 orang, 4 orang, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Nah, kenapa disebut masyhur? Karena banyaknya yang meriwayatkan, banyaknya orang yang meriwayatkan. Tetapi ini masyhur. Kadang-kadang ada hadis yang itu masyhur eh, menurut sebagian ulama atau sebagian kalangan, tetapi tidak masyhur di kalangan yang lain. Contoh misalnya ada hadis yang dia itu eh, masyhur di kalangan sufi misalnya. Karena saking tersebarnya hadis itu, maka di kalangan sufi menjadi populer, ya. Seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini orang-orang mengatakan bahwa ini hadis masyhur katanya inda sufi, ya, di kalangan apa namanya orang kalangan sufi, ya, inda sufi, ya, kalangan ulama-ulama sufi. Nah, meskipun dikritik oleh para ulama bahwasanya itu bukan hadis. Ya, orang terlanjur menganggap itu hadis dan masyhur, padahal setelah diteliti oleh para ulama bahwa itu bukanlah hadis. Ya. Nah, ini ucapan salah seorang ulama yaitu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Nah, kemudian orang-orang menyangka bahwa itu adalah hadis, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan masyhur itu, ya, populer di kalangan sufi. Siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Kemudian ada juga yang populer apa namanya di kalangan orang-orang awam, ya, kalangan orang-orang awam, tetapi ini hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Contoh misalnya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini masyhur nih, ya, masyhur karena diriwayatkan oleh banyak orang. Tetapi para ulama menghukumi dhaif hadisnya, ya. Hadisnya dhaif. Kemudian ada juga yang contoh yang masyhur, eh, apa namanya di kalangan sebagian orang, ya. Nah, ini juga masyhur di kalangan para penuntut ilmu, ya, seperti hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, ada juga yang bahkan yang masyhur itu sampai dia sebenarnya bukan hadis, ya. Bahkan ulama menghukuminya maudhu, ya. Ada yang menghukuminya sebagai hadis yang maudhu. Jadi bukan lagi dhaif tetapi maudhu. Nah, itu banyak juga hadis-hadis yang justru kemudian itu tersebar di kalangan orang awam tetapi ternyata itu hadisnya maudhu. Nah, yang disebutkan contohnya oleh Syekh Taqiyuddin di dalam kitab ini adalah hadis tentang kunut, ya. Ya, kunut nazilah. Ini seperti yang diriwayatkan oleh uh, Bukhari dan Muslim, uh, dari Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa zakwan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama satu bulan ba'da ruku', setelah ruku', artinya ketika i'tidal. Nah, beliau kunut, ya, kunut mendoakan kebinasaan kebinasaan Bani Ri'il dan Bani Zakwan. Nah, Bani Ri'il dan Bani Zakwan ini dua kabilah keturunan Bani Sulaim. Ini yang terlibat pembunuhan sahabat itu, ya, di peristiwa Bi'ru Ma'unah itu. Nah, itu Nabi SAW itu sampai apa namanya mendoakan kebinasaan untuk kedua kabilah ini di dalam kunut beliau. Dan ini masyhur hadisnya. Dan
para ulama itu banyak meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini berkaitan dengan eh, hadis masyhur ya. Nanti apakah hadis masyhur itu hasan, sahih, dhaif? Nah, itu nanti eh, berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat ya sebagai hadis sahih atau hadis hasan, hadis masyhur, atau hadis dhaif misalnya. Nah, itu nanti penelitiannya berkaitan dengan keadaan rawi ya. Kemudian apakah tersambung sanadnya atau tidak. Nah, nanti masuk di pembahasan tentang hadis sahih ya. Contoh misalnya hadis masyhur yang sahih itu adalah hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hadis tentang menyentuh mushaf ya. Bahwa Nabi pernah melarang orang menyentuh Quran atau mushaf kecuali kalau dia tohir. Tidaklah menyentuh Quran itu kecuali orang yang tohir, orang yang dalam keadaan suci. Ini masyhur masyhur hadisnya sekaligus dia sahih. Disahihkan oleh banyak orang ulama. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh apa Amr bin Hazm dan Ibnu Umar. Kemudian banyak atau ramai di antara para ulama yang kemudian meriwayatkan dan menghukumi bahwa hadisnya ini sahih. Tapi ada juga hadis sahih, tetapi dia hasan derajatnya nggak sampai ke derajat sahih. Seperti hadis la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, ini nggak sampai ke derajat sahih, tapi dia hasan. Ya, dia hasan. Dan Imam An-Nawawi itu menghasankan hadis ini. Kalau kita lihat di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kemudian ada yang masyhur tapi dia dhaif. Nah, itu seperti tadi yang kita contohkan utlubul ilma walau bisin. Ya, ini masyhur. Ya. Bahkan orang awam sekalipun sudah mengenal hadis ini. Ya. Ini masyhur indal awam. Ya. Nah, di kalangan orang awam ini pun hadisnya masyhur. Nah, jadi ini berkaitan dengan eh, hadis ditinjau dari banyaknya rawi di setiap pemaparannya. Barangkali mungkin itu yang bisa kita bahas. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di pembahasan berikutnya ya untuk materinya. Mungkin untuk malam hari ini bisa dilanjut barangkali mungkin dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ustaz Nasar. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya, bahwa kita tadi mendapatkan penjelasan bahwa secara eh, umum berkaitan dengan hadis ya, bahwa hadis tadi ada dibagi dua, ada hadis ahad, kemudian ada hadis mutawatir ya. Kemudian beliau juga tadi menjelaskan berkaitan dengan hadis mutawatir, ada yang lafzi, ada juga makna, dan juga tadi ada pembahasan tentang pembagian hadis ahad, ada yang gharib, ada yang aziz dan masyhur. Alhamdulillah ini menjadi bagi kita penjelasan ya, menjelaskan bagi kita bahwa cukup banyak ya terkait dengan hadis. Bahkan tadi disampaikan oleh beliau, meskipun pembagian hadis tadi berbeda lagi dengan status kekuatannya ya, levelnya tadi ya, istilah beliau ada yang belum menentukan juga itu dhaif atau dhaif, hasan ataupun sahih. Ya, insya Allah Bapak Ibu, ini tadi seperti yang disampaikan oleh beliau, ini sesi tanya jawab kita buka. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa nanti kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, atau yang ingin menggunakan kesempatan langsung untuk berinteraktif, silakan kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatannya ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada penanya. Monggo Bu, silakan. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Oke, sebelumnya ngapunten, mungkin bisa jadi yang nanti saya tanyakan atau mungkin kami tanyakan itu masih sangat ini apa sih bahasanya ya, receh gitu nggih, karena memang nggih, ini masih 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 apa namanya, kami sendiri masih
belajar begitu. Mungkin yang pertama terkait dengan tobakot. Tobakot itu seperti apa, Ustadz? Tadi Ustadz beberapa kali menyebutnya. Itu tobakot yang dimaksud itu apa begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sedikit sahabat, tapi kemudian di level bawahnya banyak atau sebaliknya begitu, diriwayatkan oleh sedikit sahabat, apa diriwayatkan oleh banyak sahabat tapi kemudian di generasi berikutnya sedikit gitu. Nah, yang saya tanyakan itu masih memperhatikan generasi berikutnya itu sampai generasi yang ke berapa, Ustadz, masih kemudian akan eh, apa itu semua mempengaruhi begitu, mempengaruhi eh, untuk mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat sebuah hadis nanti itu terkategori sahih atau yang lain begitu. Oke, jadi eh, tadi sampai di berapa lapis begitu periwayatan tuh masih kemudian harus diperhatikan. Itu yang kedua, Ustaz. Kemudian yang ketiga, eh tadi ketika Ustaz menjelaskan tentang hadis masyhur gitu ya, diriwayatkan oleh banyak orang, tapi kemudian tadi Ustaz menambahkan bahwa terkadang ada hadis-hadis yang masyhur di satu kalangan, tapi tidak masyhur di kalangan yang lain. Nah, hal-hal ini terjadi itu apa kemudian memang karena perspektif ya? Maksudnya eh, ada interest yang berbeda. Tadi kan dicontohkan ada eh, apa namanya satu satu ungkapan yang bahkan kemudian disebut hadis yang itu masuk di kalangan sufi tapi tidak masuk di kalangan yang lain gitu. Nah, ini kan kemudian seolah yang kami tangkap itu ini terkait dengan interest gitu. Jadi ketika kemudian eh, ada interest tentang eh, satu topik gitu, maka kemudian komunitas itu ya akan bicara tentang itu. Sementara ada hal lain tidak. Apakah kemudian itu mempengaruhi gitu. Sama seperti ketika terkait hal-hal atau hadis atau apa namanya istilahnya dalil-dalil yang terkait dengan pengaturan urusan-urusan masyarakat gitu ya. Itu itu kita famous sekali gitu. Sementara kemudian pada harokah yang lain itu nggak dikenal gitu. Jadi misalkan saya pernah menemukan kita hafal sekali hadis tentang atau apa namanya tentang ini Ihyaul Mawad gitu. Bab-bab itu kita familiar gitu, kita bisa. Tapi untuk beberapa harokah lain iku opo gitu ya bahasa bahasa Jawanya begitu. Itu tentang apa gitu. Jadi em, apakah itu juga mempengaruhi gitu. Jadi interest terhadap sesuatu itu akhirnya kemudian membuat eh, hal-hal tadi itu jadi masuk di satu kalangan, tidak masuk di kalangan yang lain. Apakah ada seperti itu juga di generasi awal-awal Islam? Atan Ustadz, jazakumullah khair. Langsung dijawab, tak? Ya baik. Berkaitan dengan tobakoh tadi ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tobakoh. Apa yang dimaksud dengan tobakoh? Tobakoh itu eh, maknanya adalah generasi ya. Jadi orang yang hidup semasa atau dia eh, sama-sama mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari syekhnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya guru yang sama, misalnya kita punya guru yang sama, belajar di masa yang sama, itu berarti kita disebut satu tobakoh, satu tobakoh. Misalnya saya yang belajar ke Ustadz Azhar. Nah, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga sama, belajar ke Ustadz Azhar. Sama, kita masa belajarnya sama, meriwayatkan dari beliau. Nah, itu maksudnya satu tobakoh. Nah, seperti sahabat Nabi ini hidup sezaman mereka, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka mereka berada pada satu tobakoh. Nah, meskipun nanti ada yang senior, ada yang kibarus sahabah, ya, ada yang sigharus sahabah, ada sahabat junior, ada sahabat senior, gitu kan? Karena dari segi usia, nah, mereka pasti berbeda. Kemudian di bawahnya misalnya ada generasi yang nggak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan sahabat. Mereka sama-sama meriwayatkan hadis dari sahabat, berguru kepada sahabat. Nah, maka mereka berada pada satu tobakoh yang sama, nah, yaitu tobakoh tabi'in. Nah, kemudian di bawahnya ada tabi'un tabi'in. Jadi kalau dirinci itu, kalau nanti kita buka di kitab-kitab Rijal, eh, itu tobakoh itu sampai ke 12. Ada 12 tobakoh. Nah, sampai kepada imam yang membukukan hadis ya, para imam yang mereka mengumpulkan hadis kemudian
menuliskan atau kemudian mentadwin ya hadis itu ke dalam, melakukan kodifikasi ke dalam satu kitab. Nah, di Tobakoh yang ke-11 itu nanti kita akan jumpa dengan nama-nama seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu berada di Tobakoh yang ke-11. Nah, kemudian nanti murid-murid beliau itu seperti Imam Imam At-Tirmidzi misalnya ya. Kemudian ada apa lagi, Imam An-Nasa'i misalnya. Itu berada di Tobakoh berikutnya, itu Tobakoh ke-12. Jadi kalau kita lihat rata-rata para ulama yang mereka melakukan tadwinul hadis, ashabus sunan, ya, pemilik kitab-kitab sunan itu berada di Tobakoh ke-12. Nah, ini masa akhir ini, akhir di mana kemudian setelahnya tidak ada lagi periwayatan. Yang ada meriwayatkan hadis dari kitab-kitab. Karena hadis itu sebagian besarnya sudah dikumpulkan, sudah dikodifikasikan di dalam satu kitab. Ya. Itu nanti kalau kita ingin mengetahui lebih jelas, nanti kita bisa merujuk kepada kitab seperti kitab eh, apa namanya, Tahdzibut Tahdzib ya, atau Takribut Tahdzib yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kemudian berkaitan dengan hadis masyhur ya. Eh, Ya hadis masyhur seperti tadi misalnya ada yang masyhur indah sufiyah ya, masyhur di kalangan sufi saja. Ya, kenapa? Karena memang mereka banyak karena mereka banyak meriwayatkan itu eh, berkaitan, apalagi dia berkaitan dengan pandangan atau hadis yang mendukung pandangan-pandangan mereka dalam menyebarkan ajaran tasawuf. Sehingga hadis itu menjadi masyhur di kalangan mereka. Ya. Saking banyaknya orang meriwayatkan, saking banyaknya orang yang membicarakan, akhirnya masyhur. Tetapi orang yang tidak mengenal dunia tasawuf, mungkin akan sedikit di antara mereka yang mengenal hadis itu. Nah, jadi tergantung eh, apa namanya, ya benar tadi, mungkin salah satunya adalah interestnya, ya, ketertarikannya, atau kemudian fokus kajiannya itu di mana misalnya. Nah, seperti misalnya kalau tadi dicontohkan hadis tentang man ahya ardon meitatan fahiya lahu misalnya. Itu sebenarnya bukan nggak masyhur di harokah tertentu ya sebenarnya, tapi itu kalau kita buka kitab-kitab fikih ya hampir tidak ada ulama yang tidak meriwayatkan hadis itu. Ya. Kalau kita buka bab Ihyaul Mawad misalnya di dalam kitab-kitab fikih itu pasti kita akan menjumpai itu. Kalau hari ini misalnya kok ada sebagian kelompok atau harokah tidak pernah menjumpai hadis itu, ya berarti mungkin jarang membuka kitab-kitab fikih. Nah, tapi kalau bagi pelajar, saya kira para pelajar ya, atau kemudian mereka yang biasa bergelut dengan turof, ya saya rasa hadis-hadis semacam itu sudah populer ya di kalangan mereka. Kemudian apa lagi? Apa ada yang terlewat ya? Badan sampun nggih jazakallah khair Ya, insyaallah jelas. baik mungkin yang lain mungkin. Ya, ini kita beralih ke pertanyaan yang masuk ke kolom komentar ini. Ke kolom chat ini dari Pak Roni Usman. Beliau bertanya, Ustadz, mohon penjelasan hadis mutawatir itu apa, Ustadz? Kalau secara bahasa mutawatir itu dari kata tawatur ya. Tawatur itu maknanya tatabung. Apa? Tawatur itu maknanya terus menerus. Tatabung itu saling mengikuti. Jadi kalau secara istilah hadis mutawatir itu adalah hadis yang dia diriwayatkan oleh banyak orang di satu tobakot, kemudian diikuti oleh tobakot berikutnya, diriwayatkan oleh jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang atau sejumlah rawi, ya, bisa 5 atau lebih ya, di setiap tobakot dan memenuhi beberapa kriteria yang tadi sudah kita sebutkan, ada 4 kriteria, ya. Ada 4 poin penting di dalam hadis mutawatir itu. Kemudian sandaran akhir dari periwayatannya itu adalah panca indera ya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dengan mendengar langsung dari Nabi ya, ketika dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasul, atau dia mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
Nah, itu hadis kalau kemudian nanti diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak tabi'un tabi'in dan seterusnya, maka dia masuk ke dalam kategori hadis mutawatir. Ya, alhamdulillah. Cukup jelas ya, Pak Runi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari akun atau peserta kita, Abu Syuhada. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz, dari beliau. Pertama, beliau mengatakan hadis masyhur, hubbul waton minal iman, Ustaz. Ini ada yang mengatakan dari Nabi, apakah termasuk berdusta atas Nabi yang diancam ke neraka, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, beliau bertanya juga, apakah seorang mustahid mesti juga seorang hadis, Ustaz? Ahli Hmm. hadis. Monggo. Ya, ya berkaitan dengan apa hadis ya. Dia mengatakan hadis hubbul waton minal iman ya. Ya itu memang bukan hadis ya. Para ulama sendiri sudah menjelaskan di dalam kitab mereka seperti Ibnu Hajar al Asqalani itu sudah menjelaskan bahwa hubbul waton minal iman itu bukan hadis ya. Dan bahkan mengatakan beliau tidak menemukan ada hadis yang redaksinya begitu. Di Imam Imam As-Sakhawi ya, Al-Hafidh As-Sakhawi itu juga mengatakan hal yang sama. Jadi banyak di antara para ulama hadis itu yang mengatakan bahwa ini bukan hadis. Jadi ini apa? Jadi sekedar ungkapan saja. Eh, Satu ungkapan yang mungkin jadi populer di tengah-tengah masyarakat itu karena dikaitkan dengan cinta tanah air ya, dikaitkan dengan nasionalisme dan seterusnya. Nah, ya mungkin karena ada sebagian orang yang kemudian mengatakan hadis padahal itu bukan hadis, akhirnya kemudian banyak yang menyangka bahwa itu bagian daripada hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini hadis, ya, hadis Nabi, sementara dia belum memastikan bahwa itu hadis, terlalu gampang mengatakan bahwa Nabi bersabda hubbul waton minal iman. Nah, itu ya masuk ke dalam hadis yang kita sebutkan tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena ya seseorang ketika dia menyampaikan satu ungkapan, ya, dia tidak boleh langsung mengatakan ini hadis sebelum dia memastikan bahwa itu benar-benar hadis, ya, riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengetahui dari mana ya tentu merujuk kepada para muhaddits ya, para imam hadis. Ya, kemudian merujuk ke kitab-kitab hadis. Apakah kemudian hadis itu diterima ditemukan misalnya di dalam kitab-kitab hadis, baik di kitab Sahih, di dalam kitab Sunan misalnya kan, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud dan seterusnya. Nah, di dalam kutubus sittah apakah kemudian ketemu hadis itu atau tidak? Nah, selama kita misalnya mendapati satu ungkapan, selama kita belum memastikan bahwa itu hadis, maka kita tidak boleh menyandarkan itu kepada Nabi. Nah, kalau kita terlalu gampang menyandarkan itu kepada Nabi, sementara kita belum memastikannya, ya berarti kita sengaja berdusta atas nama Nabi. Dan itu jelas ancamannya di dalam neraka. Baik, tadi yang kedua ya, berkaitan dengan mujtahid tadi, apakah harus muhadis? Tidak ya. Mujtahid itu tidak harus muhadis. Eh, Kalau misalnya dia juga muhadis, ya maka itu lebih baik. Jadi bisa saja misalnya seorang mujtahid, ketika dia mau berijtihad, dia kan butuh sandaran dalil kan, karena tidak mungkin hukum hukum syariat itu yang digali diistinbat kalau bukan dari dalil. Ketika dia tidak mendapati dari Quran misalnya, dia pasti akan mencari pada hadis. Adakah hadis yang kemudian bisa dijadikan sebagai sandaran? Nah, seorang mujtahid ketika sudah terpenuhi syarat ijtihad, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih di dalam kitab-kitab mereka, bisa saja kemudian dalam dalam menghukumi satu hadis ini sahih atau tidak, dia taklid kepada muhadis. Katakanlah misalnya ini kan sebagian besar hadis sudah dibukukan ya, sudah dihukumi eh, apa namanya? Bahwa hadis ini sahih, hasan, dhaif dan seterusnya itu para ulama sudah mengerahkan upaya mereka. Apalagi ulama zaman sekarang kan, mereka tinggal merujuk kepada apa yang telah ditashih oleh para ulama sebelumnya.
Jadi ketika ada orang yang atau ulama memenuhi syarat ijtihad dalam menghukumi hadis, dia bisa taklid kepada muhaddis, taklid kepada Imam Bukhari. Ya, tinggal merujuk kepada Sahih Bukhari. Apa kata Imam Bukhari terkait hadis ini? Apa kata Imam Muslim terkait hadis ini? Adakah di antara imam ahli hadis itu yang mensahihkannya misalnya? Dia tinggal taklid saja. Ketika kemudian ada yang mensahihkan, maka dia tinggal mengambil. Nah, ketika dia mengambil hadis itu, nah dialah yang kemudian nanti akan mengistinbat hukum dari situ. Jadi bisa saja kemudian mujtahid itu bukan muhaddis. Tapi kalau dia sekaligus muhaddis, ya seperti para imam mazhab, ya Imam Syafi'i itu kan dikenal sebagai imam bukan hanya dalam fikih tapi juga imam dalam hadis. Beliau tidak perlu taklid lagi kepada imam hadis yang lain misalnya ketika menghukumi satu hadis. Karena beliau ini termasuk di antara ulama yang punya kepakaran itu lintas bidang ilmu. Dalam fikih beliau adalah imamnya, dalam bahasa beliau imamnya, dalam hadis beliau juga termasuk salah satu imamnya. Dalam tafsir juga begitu. Nah, itu bisa saja kemudian satu ulama itu dia pakar dalam semua ilmu. Nah, tentu kalau idealnya ya seperti itu. Tapi bisa saja sebenarnya mujtahid itu tidak harus muhaddis. Nah, apakah kemudian sudah jadi muhaddis pasti jadi mujtahid? Belum tentu juga. Karena ini syaratnya berbeda ya. Syaratnya berbeda. Ya, alhamdulillah. Oke, kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Bu Sri Bismayanti. Ini cukup panjang, Ustaz. Beliau bertanya untuk di bab awal, Ustaz. Nah, ini coba kita flashback beliau ke belakang. Beliau menanyakan di awal bab saksi ya dikatakan bahwa mafahim adalah makna pemikiran, bukan makna lafaz. Nah, bukan makna lafaz. Maka pemikiran itu adalah sesuatu yang ada fakta yang bisa terindra. Selain itu bukan mafahim, tapi hanya maklumat. Apakah benar pemahaman saya demikian? Bagaimana kita menjelaskan orang selain Islam seperti orang komunis yang bisa berubah tingkah lakunya begitu gigih, berjuang demi keyakinan sehingga rela mati? Apakah itu juga termasuk kategori mafahim? Tunggu penjelasan itu. Iya, ya memang benar makna pemikiran dengan makna lafaz itu berbeda ya. Makna pemikiran itu eh, sesuatu yang ada realitanya. Apa yang difikirkan atau apa yang difahami itu sesuatu yang memang ada realitanya. Dan realitanya itu terindra. Dan itu nanti masuk ke dalam kategori mafhum ya. Mafahim. Mafahim itu jamak dari mafhum. Nah, jadi mafhum itu bukan hanya sekedar maklumat. Kalau sekedar maklumat itu hanya tumpukan informasi. Jadi hanya informasi itu belum belum bisa menjadi mafhum. Jadi mafhum itu lahir dari tadi ya, dari apa namanya? Ketika kemudian satu person itu dia sudah memahami satu makna pemikiran, maka dari situlah kemudian lahir mafhum. Sama seperti orang komunis misalnya tadi ya disebutkan sosialis atau komunis yang kemudian berjuang atau kemudian dia membela mati-matian keyakinannya tadi. Apakah itu disebut sebagai mafhum? Ya, itu disebut sebagai mafhum. Itu mafhum bagi dirinya. Nah, dia memahami ideologinya, pemikirannya, pandangannya itu bukan hanya sekedar maklumat. Nah, itu juga bisa terkategori sebagai mafhum atau kemudian mafahim. Baik. Mungkin nanti pembahasan lebih panjang, barangkali bisa eh, merujuk ke kitab eh, apa saksiyah atau mungkin melihat dulu ya rekaman awal dulu ya.
Baik, yang lain mungkin silakan. Ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Umi Awi. Ini sepertinya beliau minta penjelasan ulang, Ustadz, dari penjelasan Ustadz berkaitan dengan beberapa pertanyaan terkait dengan pembagian hadis tadi. Mohon diulang, Ustadz, penjelasan sederhananya, singkatnya. Kemudian apakah ada persamaan ataupun perbedaan dari hadis-hadis tadi? Kemudian eh, dari ketiga hadis ini digunakan pada generasi yang sama atau berbeda generasi kan? Ini sepertinya eh, tergantung Ustaz nih. Kalau memang boleh dikasih menanggapi pertanyaan ini, sepertinya memang beliau ini ketinggalan nih kayaknya dari penjelasan Ustaz. Boleh dikasih penjelasan singkat Ustaz terkait dengan pembagian hadis tadi dan beberapa contohnya Ustaz. Iya, kalau berkaitan dengan hadis, tadi hadis qorib yang pertama dari sisi jumlah rawi tadi. Yang pertama hadis qorib. Hadis qorib ini hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi ya. Jadi di tiap tobakot, di satu tobakot atau bahkan di tiap tobakot. Nah, itu diriwayatkan oleh satu rawi. Jadi ada satu tobakot yang hanya satu rawi saja yang meriwayatkan. Bisa di awal, bisa di tengah atau di akhir. Atau bahkan di semua tobakot itu hanya satu orang yang meriwayatkan. Jadi ketika misalnya di satu tobakot ada satu orang rawi yang dia bersendirian meriwayatkan hadis itu, maka dia disebut dengan hadis gharib. Contoh misalnya tadi ya, hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh satu orang di tobakotnya sahabat yaitu Sayyidina Umar. Meskipun di bawahnya banyak yang meriwayatkan. Ini gharib. Kemudian yang kedua hadis aziz. Nah, aziz ini jumlah rawinya dua. Kalau gharib itu satu, kalau ini dua. Tobakot pertama dua, tobakot berikutnya dua, begitu seterusnya. Jadi ada dua orang rawi yang meriwayatkan hadis itu, atau tiga orang, ya, dua orang atau tiga orang, kurang dari empat. Kemudian yang berikutnya ada hadis hadis masyhur. Nah, hadis masyhur ini yang meriwayatkan lebih banyak daripada hadis aziz. Kalau hadis aziz tadi sampai tiga, maka hadis masyhur itu diriwayatkan oleh empat orang atau lebih, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Nah, itu secara ringkasnya begitu ya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Beberapa contoh Ustaz. Kalau hadis gharib tadi sudah kita sebutkan, hadis tentang apa namanya? Namal amal biniyat, hadis tentang niat. Kemudian hadis aziz ya, yang tadi kita sebutkan yaitu hadis eh, la yu'minu ahadukum hatta hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi contoh hadis yang masuk kategori aziz karena diriwayatkan oleh dua orang rawi mulai dari sahabat sampai ke tabaqat berikutnya. Kemudian hadis masyhur, di antara hadis masyhur itu adalah hadis yang tadi kita sebutkan, hadis tentang kunutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan gitu ya, yang mendoakan kebinasaan bagi kabilah Ri'il dan kabilah Zakwan. Uh, habis ya saya kira. Iya. Eh, Coba kita konfirmasi dulu. Buat Bapak Ibu masih akan ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saat ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari saya untuk menutup kesempatan ini. Tadi beberapa kali Ustaz menekankan bahwa terkait dengan hadis mutawatir, ini kan yufidul yakin ya, yufidul ilmu ya. Ini sudah ada yang mau bertanya. Gimana Ustaz? Ada yang mau bertanya ini? Ya, silakan. Ya, silakan, silakan. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan pertama terkait dalam posisi bahwa
bahwa itu masa pembelajaran. Adakah runutan tahun di setiap rapor apakah berapa tahun biasanya yang itu rapor atau tidak atau hanya dilihat dari bukti apakah mereka mengetahui atau tidak. Kemudian yang kedua terkait standarisasi mutawatir dan ahad itu kan terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait dari sisi jumlah. Nah, lantas kan tentu implikasinya kan akan perbedaan aplikasi, terutama dalam kondisi ada yang mengatakan yang mutawatir sehingga dia masuk akidah sehingga ini pembahasannya ini yakin, kemudian dia mengatakan ini nggak mutawatir sehingga dia nggak dimasukin ke akidah. Kemudian kan aplikasinya ada yang memasukkan para seperti tidak ada yang tidak. Apakah itu bagaimana penjelasan? Kemudian yang ketiga, saya sempat menyatakan bahwa ada eh, perkara yang belum kita yakin dia sebagai hadis, kemudian kita katakan sebagai hadis yang bagaimana itu sama Nabi. Bagaimanakah ada ustaz yang menyampaikan sesuatu yang selama ini masuk sebagai hadis ternyata belakangan dia mengetahui bahwa itu masuk ke dalam hadis palsu. Apakah itu termasuk bagian dari penipuan? Terima kasih. Selamat malam. Saya menangkap dua pertanyaan tadi Ustaz yang cukup jelas. Di awal terkait dengan perbedaan para ulama, di kalangan para ulama menilai satu hadis itu hadis mutawatir. Yang terakhir tentang belakangan ya muncul verifikasi hadis itu ternyata yang masyhur ya tadi ya, ternyata adalah bukan hadis. Yang pertama tadi putus-putus, mohon nanti kepada Ustaz Abdi di chat aja Pak, atau Ustaz untuk kita mintakan ke Ustaz nanti menjawabnya ya. Dua tadi yang tertangkap Ustaz. Iya, baik. Eh, Berkaitan dengan tobakoh ya kan nanti mungkin kalau ada yang kurang tepat ya karena tadi agak putus-putus yang di awal. Saya menangkapnya berkaitan dengan tobakoh ya apakah kemudian ada standar itu tahunnya berapa tahun misalnya ya. Satu tobakoh misalnya. Eh, jadi satu tobakoh misalnya ya tobakohnya para sahabat misalnya. Tentu tidak ada standar tahun yang baku misalnya ya. Bahwa tobakoh sahabat itu sampai tahun berapa. Yang disebut dengan sahabat itu tentu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Itu kalau kita pakai ta'rifnya ahli hadis ya. Tapi kalau kita pakai ta'rifnya ahli usul, eh, mereka mensyaratkan bahwa orang yang bisa disebut sebagai sahabat itu mereka yang pernah ikut berperang ya sekali atau dua kali bersama dengan Nabi SAW. Jadi tidak hanya berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman. Nah, sementara tobakoh berikutnya itu tobakoh tabi'in. Nah, tabi'in ini eh, mereka yang berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, tabi'in ini kan usianya bisa beda-beda. Nah, ada tabi'in, kibarut tabi'in, yang dia berjumpa dengan banyak sahabat, masih menjumpai sahabat-sahabat senior ya. Seperti Sayyidina Hasan bin Hasan Al-Basri misalnya. Ini kibarut tabi'in, karena dia menjumpai sebagian besar sahabat, tapi nggak berjumpa dengan Nabi. Nah, ada tabi'in yang usianya di bawah Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia nggak berjumpa dengan sebagian besar sahabat karena banyak sahabat yang sudah wafat. Dia baru baru apa namanya baru mulai mencari ilmu, hanya mendapati sebagian sahabat, tapi sebagian sahabat-sahabat senior dia tidak dapati. Dia masih disebut tabi'in, tapi bukan lagi kibar tabi'in, tapi ini tobakoh, pertengahan daripada tabi'in. Ya, ini seperti Sa'id bin Jubair misalnya ya, kemudian Sulaiman bin Yasar ya, dan kemudian ada juga Urwah bin Zubair dan seterusnya. Ini yang masuk pertengahan ya.
Jadi para tabi'in tapi levelnya pertengahan. Jadi tidak menjumpai sebagian besar sahabat. Afwan, Sayyidina Hasan Al-Basri masuk ke pertengahan ya. Kalau yang kibar tabi'in itu seperti Sa'id bin Al-Musayyib ya, yang menantu dari Sayyidina Abu Hurairah ya, yang termasuk di antara para pembesar dari kalangan tabi'in. Jadi eh, kalau kita kembali kepada tahun, memang tidak ada standar tahun yang baku gitu, yang menunjukkan bahwa kalau yang hidupnya di tahun ini itu masuk kibarut tabi'in, masuk mutawasid misalnya kan, atau generasi pertengahan daripada tabi'in, yang sihor tabi'in itu yang tahun berapa. Nah, itu nanti berdasarkan seberapa banyak mereka menjumpai sahabat. Jadi kalau kemudian ada tabi'in yang hanya menjumpai beberapa orang sahabat saja, ya nggak banyak misalnya, nah ini masuk kepada sigharut tabi'in, ini tabi'in kecil. Nah, masuklah di situ nanti ada Yahya bin Abi Katsir dan seterusnya. Jadi mereka hanya mendapati sebagian kecil dari para sahabat. Jadi sebagian besar sahabat sudah wafat semua. Dan nanti rujukannya untuk kita melihat eh, yang masuk tabaqat sahabat siapa, kibarut tabi'in siapa, kemudian sigharut tabi'in siapa, kemudian tabi'ut tabi'in misalnya yang tidak menjumpai sahabat hanya menjumpai tabi'in itu siapa. Nah, itu kita harus merujuk kepada kitab-kitab seperti kitab Takribut Tahdzib ya untuk melihat nama-nama mereka. Ini masuk ke tabaqat yang mana. Nah, jadi kalau kalau kita sulit untuk meneliti sendiri, maka kita tinggal merujuk kepada klasifikasi yang sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, yang paling mudah itu adalah apa yang telah disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab-kitab beliau. Kemudian berkaitan dengan yang kedua ya, perbedaan dalam menghukumi hadis mutawatir. Jadi ada yang sudah disepakati bahwa ini hadisnya mutawatir, ada yang tidak disepakati hadisnya mutawatir. Nah, berkaitan dengan yang tidak disepakati, ini kan berarti wilayahnya ijtihadiyah. Bagi kita misalnya, kalau kita meyakini ini hadisnya mutawatir, artinya kita mengikuti pendapat ulama yang menghukumi itu mutawatir, berarti kalau ini hadisnya bicara tentang perkara akidah, berarti kita menjadikan atau meyakini secara meyakinkan apa yang disebutkan di dalam hadis itu. Dan kita jadikan sebagai bagian daripada akidah. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak mengambil pendapat bahwa hadis itu mutawatir, ya, mereka hanya mengatakan bahwa hadisnya itu ahad, derajatnya ahad, belum sampai mutawatir. Sehingga mereka tidak meyakini 100% apa yang disampaikan di dalam hadis itu. Maka kita tidak bisa menghukumi mereka kafir secara mutlak. Karena ini kembali kepada perbedaan di dalam menghukumi hadis itu mutawatir atau tidak. Beda kalau kemudian ini hadis sudah disepakati mutawatirnya. Itu kalau kemudian diingkari, artinya para ulama sudah ijma, mujma alaih ini. Ini bahwa ini mutawatir mujma alaih. Ini seperti Quran misalnya. Ya. Ini Quran ini kan mutawatir. Satu ayat misalnya ada orang yang mengingkari ini ayat, satu ayat diingkari dari Quran misalnya. Ini dia mengatakan ini bukan ayat Quran misalnya. Padahal semua ayat di dalam Quran itu, di dalam mushaf yang kita dapati sekarang itu semuanya mutawatir. Ketika ada orang yang mengingkari, maka kita bisa mengatakan bahwa dia kafir karena mengingkari ayat, mengingkari sesuatu yang sudah mutawatir. Tapi kalau misalnya ini masih ijtihadiyah tadi ya, dalam menghukumi ini mutawatir atau tidak, dan itu terjadi pada hadis. Kalau pada Quran tidak, kecuali nanti mutawatir apa qat'i dalam urusan apa namanya dalalahnya ya. Kalau dalalahnya itu bisa qat'i bisa dhani. Tapi kalau misalnya dalam menghukumi mutawatir, ya ini kan berarti qat'i berkaitan dengan subut ya, sumbernya. Nah, itu hanya terjadi pada hadis itu perbedaan dalam menghukumi ini hadis mutawatir atau tidak mutawatir. Nah, bagi kita itu maka kita terikat dengan pendapat yang kita adopsi. Nah, bagi orang lain maka mereka terikat dengan pendapat yang mereka adopsi. Jadi kita tidak bisa mengkafirkan secara mutlak gitu ya, karena perkara-perkara ijtihadiyah itu kan tidak boleh menyeret kita untuk mengkafirkan satu sama lain ya. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang sudah mujma' alaih ya, para ulama itu telah sepakat. Nah, itu kita bisa sedikit ngotot kalau dalam masalah itu. Tapi kalau dalam istihadiyah itu ya
harus berlapang dada gitu ya. Kemudian bagaimana dengan ada orang-orang yang para dai misalnya katakanlah begitu menyampaikan satu hadis yang dia duga mungkin sebagai hadis, ternyata di kemudian hari terbukti itu palsu misalnya. Kalau ini eh, apa namanya hadisnya ini palsu, jelas palsu, artinya para ulama katakanlah semua ulama itu sepakat mengatakan bahwa ini palsu. Kalau dia termasuk di antara orang yang apa namanya punya kemampuan untuk mengecek seperti para para penuntut ilmu ya, para ustadz, para penuntut ilmu itu dia punya kesempatan untuk mengecek, melakukan verifikasi. Dia bisa merujuk kepada sumber-sumber seperti kitab-kitab hadis, tapi dia tidak melakukan itu. Hanya sekedar dia mendengar saja dari orang lain, kemudian dia menyampaikan. Nah, ternyata di kemudian hari dia tahu bahwa ini hadisnya maudhu. Maka dia termasuk orang yang telah menyampaikan atau kemudian menyandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Berarti termasuk orang yang berdosa atas nama Nabi. Itu kelalaiannya tidak dimaafkan. Beda dengan orang awam ya. Orang awam yang mereka itu tidak punya ilmu, kemudian tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap dalil atau terhadap hadis, nggak mampu untuk mengecek kepada kitab-kitab hadis, ya tidak punya perangkat untuk melakukan itu, ya mereka hanya modal bertanya kepada ahli ilmu, ya, ya maka mereka dimaafkan kalau kemudian ternyata apa yang dia sampaikan itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau di masa kita ya, kayaknya untuk mengecek satu hadis itu minimal kita harus tanya kepada ahli ilmu itu ya. Nggak boleh juga ya, meskipun ada orang awam misalnya dia lihat di media sosial misalnya kan, ada hadis, kemudian ternyata hadis itu palsu misalnya, dia langsung menyebarkan itu tanpa melakukan verifikasi atau kemudian tanpa mengecek apakah ini benar hadis atau tidak. Karena orang awam sekalipun dia wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau dia tidak bisa memastikan bahwa ini hadis atau bukan, maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Apalagi kalau kemudian mereka ini para thalabul ilmi atau kemudian para ustadz misalnya yang punya perangkat lebih banyak daripada orang awam, maka mereka tidak boleh melalaikan. Misalnya sekedar ketemu di media sosial atau sekedar mendengar dari orang lain bahwa itu hadis, ya tanpa kemudian dia melakukan upaya untuk mengecek sesuai dengan kemampuan dia, maka dia dianggap lalai. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukuran Ustaz. Tadi Ustaz sebelum ditutup, mudah-mudahan tadi ditangkap ya Pak atau Ustaz Abdi tadi ya. Ini Ustaz terkait dengan Yufidul Yakin tadi Ustaz, terkait dengan hadis mutawatir tadi. Sempat juga Ustaz singgung bahwa meskipun mutawatir dia kan bisa maknanya qot'i subutnya, tapi kan boleh jadi dia adalah dilalahnya tidak qot'i, dilalahnya bisa saja zonni. Apakah memang kemudian memang begitu bahwa setiap yang mutawatir hadis ya, tadi hadis mutawatir itu qat'i baik subutnya, subutnya sudah jelas lah ya. Apakah semuanya qat'i dilalahnya? Sehingga kenapa tadi sempat disimpulkan bahwa hadis mutawatir itu yufidul yakin. Kalau ternyata ada peluang juga hadis mutawatir itu zonni dilalahnya. Apakah itu dibatasi pada bahasan tertentu saja atau memang mungkin konteksnya berbeda Ustaz? Iya, yufidul yakin itu dari sisi subutnya ya. Bahwa ini benar bahwa Nabi yang menyampaikan ya. Bahwa hadis ini benar. Jadi penyandaran kepada Nabi itu benar 100%. Artinya tidak ada kemungkinan bahwa ini bukan hadis Nabi. Kalau hadis ahad misalnya, itu ada kemungkinan sekian persen bahwa Nabi tidak mengucapkan itu, meskipun kemungkinannya sangat kecil.
Jadi konteks yufidul yakin itu adalah konteks dari sisi penyandaran bahwa ini hadis benar diucapkan oleh Nabi. Jadi orang bisa mengatakan kalau hadis mutawatir, memang Nabi mengatakan itu. Kita yakin 100% bahwa Nabi mengucapkan itu. Tapi kalau hadis ahad nggak bisa begitu. Hadis ahad itu kita hanya ghalabatul dzan. Kita menduga kuat bahwa memang Nabi mengucapkan begitu. Ada kemungkinan sekian persen bahwa bisa jadi bukan ya Nabi, bisa jadi ini bukan Nabi yang mengucapkan, bisa jadi sahabat Nabi. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Nah, tapi kalau soal dilalahnya, nah itu soal lain gitu kan, soal isinya. Nah isinya ini apakah kemudian dilalahnya itu qot'i atau dhoni? Nah itu memang hadis mutawatir juga bisa berada pada dua kemungkinan itu. Jadi dari sisi sumber dia bisa qot'i, ya, dia qot'i karena dia mutawatir, tapi dari sisi dilalahnya itu bisa jadi dhoni. Kalau dari sisi dilalahnya dhoni ya berarti kita tidak bisa meyakini maknanya bahwa demikian atau maksud Nabi memang demikian secara 100%. Kita hanya menduga kuat bahwa maksud Nabi di dalam hadis itu adalah begini-begini. Nah, ini berkaitan dengan diroyah nanti ya. Pembahasan tentang diroyah hadis ya, berkaitan dengan isinya. Tapi kalau dari sisi riwayatnya ya jelas itu qot'i. Kalau sudah mutawatir dia qot'i. Gitu. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz. Sepertinya tidak ada lagi nih Ustaz yang Ya. mau bertanya. Kira-kira ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Kayaknya cukup. Cukup ya. Ya.